Berperang sampai akhir dengan AS, sebuah slogan kosong dari PKC yang membahayakan nyawa rakyat. Dalam semalam, pabrik-pabrik di China tutup dalam jumlah besar. Pekerja yang menganggur membanjiri jalanan. Sejak perang dagang meletus, diplomat-diplomat, pejuang serigala, China dengan berani menyatakan, mengutip kata-kata ikonik Mao Zedong, selama AS ingin berperang, kita akan berperang. Namun kini, jeritan para pebisnis China yang kesulitan bergema di media sosial, menimbulkan pertanyaan, berapa lama mereka bisa bertahan? Mari kita selami gejolak ekonomi yang mencengkeram China. Seorang pemilik pabrik meluapkan keputusasaannya, Trump sudah gila, begitu juga saya. Dua klien baru yang kami negosiasikan selama 6 bulan dengan cetakan yang sudah dibuat, dan beberapa klien yang melakukan pemesanan stabil setiap bulan, semuanya memberitahu kami dalam beberapa hari terakhir bahwa mereka perlu menghentikan produksi. Inilah dilema nyata yang dihadapi pabrik-pabrik setelah kenaikan tarif. Bagi mereka yang berkecimpung dalam perdagangan luar negeri, rasanya langit telah runtuh. Karyawan dipaksa untuk mengambil cuti, dan yang paling terpukul adalah pekerja biasa di lapisan bawah. Toko-toko fisik telah tutup, dan barang-barang menumpuk tanpa tempat tujuan. Ekonomi China telah merosot selama bertahun-tahun, dan bahkan kota-kota papan atas negara itu, Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen, tidak luput. Kemerosotan semakin parah dengan penutupan bisnis dan pemotongan gaji menjadi hal yang umum. Shanghai, yang dulunya disebut sebagai pusat keuangan gemerlap China, Shanghai Raya telah kehilangan cahayanya dengan ketiga jalan komersial utamanya mengalami penurunan. Perang tarif AS China yang meningkat mendorong usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor ke ambang kehancuran. Pesanan dari AS telah anjlok, meninggalkan stok barang yang tidak terjual dalam jumlah besar. Dengan libur hari buruh yang mendekat, banyak perusahaan memilih untuk menghentikan operasi dan mengambil cuti panjang setelahnya. Seorang blogger menggambarkan dampak buruknya, mengatakan, seberapa besar dampak perang dagang AS terhadap kami. Kami adalah perusahaan pertanian yang memproduksi baby pumpkin selama 10 tahun. Sekarang pesanan dari AS telah hilang sepenuhnya. Kami memiliki lebih dari 20 ton barang dalam stok untuk AS. 5 kontainer akan tiba dalam beberapa hari ke depan, dan 50 hingga 60 ton lagi di gudang skarifikasi. Semuanya ditujukan untuk pasar AS. Sekarang kami berjuang mencari solusi alternatif. Seorang pemilik bisnis mengeluh, dengan kedua belah pihak menolak untuk berembuk, korban sebenarnya adalah orang-orang biasa seperti kami. Pabrik perlu mendukung pekerja mereka, dan orang-orang perlu hidup dengan layak. Jika barang Anda tidak dapat diekspor dan Anda tidak dapat menerima pembayaran, bagaimana Anda membayar upah? Itu masalah pertama. Yang kedua adalah ancaman pengangguran. Jutaan pabrik perdagangan luar negeri China terhuyung-huyung akibat ketegangan perdagangan AS China, dengan pesanan dari AS turun hingga hampir nol. Video online mengungkapkan bahwa mulai hari buruh, lebih dari 50% perusahaan perdagangan luar negeri di Provinsi Jiangsu akan menghentikan operasi dan mengambil libur panjang. Tren ini telah menyebar dari Jiangsu ke pusat-pusat ekspor seperti Suzhou di Jiangsu dan Dongguan di Guangdong, mencerminkan musim dingin yang mendalam yang mendinginkan perdagangan luar negeri China. Seorang pekerja berteriak, sudah berakhir, tidak ada pekerjaan lagi. Mulai hari ini, kami libur. Mereka bilang tidak ada satupun pesanan sekarang. Saya bertanya kepada bos, dan mereka berkata, kami akan libur setidaknya 3 bulan. Apa yang akan kami lakukan? Apakah kami harus makan tanah selama 3 bulan ini? Saya punya orang tua yang sudah lansia dan anak-anak kecil yang harus saya nafkahi. Ekonomi pada tahun 2025 hancur, dan ini baru permulaan. Real estate telah jatuh, toko-toko fisik tutup, dan banyak pabrik tidak memiliki pesanan. Semua orang terjebak dalam perlombaan putus asa ke bawah. Seorang komentator memperingatkan, Juni mungkin menjadi titik balik. Ketika tidak ada pesanan lagi, tidak ada lagi yang bisa diperebutkan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah gelombang pengangguran. Lalu ia terdiam, menambahkan, saya akan melewatkan bagian itu. Jika saya mengatakan terlalu banyak, video ini mungkin diblokir. Banyak orang mungkin tidak ingin mendengar video semacam ini. Ini benar-benar ditujukan bagi mereka yang lebih berpikir mandiri. Setelah beberapa putaran tarif timbal balik, AS telah mengenakan tarif minimum 145% untuk semua barang China, dengan beberapa kategori barang khusus menghadapi tarif setinggi 245%. Bagi perdagangan luar negeri China, ini adalah hukuman mati. China dapat mencoba membuang barang-barangnya ke negara lain, tetapi pasar-pasar tersebut tidak memiliki daya beli sebesar AS. Negara-negara lain juga menaikkan tarif untuk menghalangi banjir barang China dan melindungi industri mereka sendiri.
Seorang blogger mengatakannya dengan belak-belakan, kalian pikir menang karena tidak mengambil pesanan AS dalam perang dagang AS-China ini. Salah, itu adalah langkah putus asa. Kalian pikir hanya kehilangan pasar AS. Kenyataannya, nasib perdagangan global telah ditulis ulang. Saya bisa katakan tanpa berlebihan bahwa pasar AS seperti Samudra Pasifik, sementara pasar lain paling banter seperti Danau Taihu. Ketika air surut, coba tebak mana yang mengering lebih dulu, Danau Taihu atau Samudra Pasifik?